Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para salikin, para sahabat, guru, kolega, dan para pencari Allah yang sedang suluk di pondok dan jumiat, semoga kita senantiasa mendapatkan insyaallah rahmat, ma'unah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas irodahnya, dan yang terpenting adalah nafahat hidayah di dalam hati kita untuk diberi kemudahan hati kita untuk ringan melakukan taklim di antara kita dalam upaya saling mengingatkan agar kita betul-betul mempersiapkan diri kepada darul akhirah yang abadan, dan kita akan masuk di dalamnya nanti khalidina fiha abadan. Para salikin rahmatullah, yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai ala diniyah wa kulli sallallahu wa ila Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa aswaji wa dhurriyyati wa ahlil baiti mutahharin. Muhammad Ba'udin Nafsan ya Allah. Wa khususan muassis Nahdlatul Ulama Hasim ya Wahab ya Bisri wa khususan abaina wa ummahatina wa khususan mu'alif hadal kitab Syekh Abdullah bin Ali Al-Hadad. Salamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para salikin rahimahullah, dua pertemuan berturut-turut buku Adabul Suluk Al-Murid ini mengajarkan kita bagaimana kita mensikapi dunia, mensikapi mencari rezeki dan berprofesi di dunia ini, dan telah disampaikan secara baik menurut kadar masing-masing. Intinya para salikin rahmatullah, di dalam pertemuan sebelumnya itu manusia dengan dunia, manusia mencari rezeki, manusia dalam hal berprofesi itu ada 4. Yang pertama, boleh kita semua berprofesi, bahkan kaya, bahkan menjadi raja, bahkan menjadi pemerintahan, ya, mulai dari yang tertinggi sampai yang terbawah. Tapi rezeki itu, kekuasaan itu adalah instrumen. Ta'aluk kita itu adalah kepada Allah, bukan bergantung pada harta dunia. Intinya itu. Yang kedua, syarat untuk kita menjalani hidup itu disampaikan adalah Anda tidak boleh meninggalkan dunia itu
ya, bahkan diminta untuk mencari rezeki, ya, fantasiul fil ard. Tapi semakin Anda kaya, semakin punya jabatan, ukurannya satu aja. Kita itu semakin rajin beribadah atau justru kita ini digrogoti, digondelin, diserimpung oleh jabatan dan kekuasaan itu. Ini gampang ya. Kalau kita semakin punya jabatan, punya rezeki tambah, ya, rumahnya tambah, mobilnya tambah bagus, loh kok tambah glesep ibadahnya, berarti rezekinya itu kurang berkah. Jadi intinya itu aja. Semakin orang kaya, semakin dia punya jabatan, maka dia semakin untuk menjalankan ibadah mahdhah, ibadah yang fardu, dan juga ibadah yang nafilah, yang tambahan-tambahan itu, yang sunat-sunat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, para salikin, kalau sudah pada mentok otak, hati, pikiran sehari-hari kok dunia, kata Syekh Abdullah bin Alwi Al-Had mengatakan, ya wis lah leren aja dunia, potong, cut. Karena Anda itu fisiknya adalah fisik yang sangat tergantung dunia, karena itu potong. Anda itu sudah kena narkoba dunia. Jadi kalau nggak di-cut, nggak dipotong, lingkungannya hidup enak lagi, maka Anda kumat, kambuh. Nah, ini disebutkan yang ketiga, kalau Anda itu tidak bisa lepas dari usutan dunia, maka dengan demikian, maka Anda disebutkan di sini adalah Anda harus berpisah dengan harta. Ya, kita jaruti anil mal wa an asbab ibadah lazimahu dzalik. Jadi Anda udahlah potong saja semua asbab, sebab-sebab yang Anda dalam posisi yang tidak bisa pisah dengan dunia, potong. Tapi ini yang ketiga itu syaratnya satu, lek wis randuwe anak bojo sing diopeni. Lek sik ana sing anak bojo diopeni ya wajib, duwe bojo ya kudu tanggung jawab, duwe anak ya diopeni. Jangan karena ingin tajrid, karena ingin mendekatkan diri Allah kemudian lupakan, itu tidak boleh. Nah, itu yang ketiga. Ini yang keempat. Kalau yang keempat ini kok apa? Kalau yang keempat ini kok dunia terus, nah, ya wis ilingo mati aja. Ingat saja mati. Ya, Anda harus lakukan semua orientasi Anda pada mati aja. Nah, alhamdulillah kalau sudah tingkat 4 ini Anda kok masih kedonyan, ya wes, ya koncomu itu dunya. Ya, kita itu nanti dibelenggu dunya, yang di surat Al-Haqqah itu duniamu akan dibelenggukan, dililitkan di dalam badanmu, dan oleh Allah akan lempar itu ke neraka. Nah, itu dalam surat Al-Haqqah kan di situ. Kita lanjut. Sekarang ini adalah as-sabrul ala ba'dil murid bil adwiya'i wal hajafa'i wa ta'im. Jadi ini tentang pasal yang menerangkan tentang kita bersabar dalam gangguan manusia sekarang. Ini babnya sudah kita. Saya lanjut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala musannif fi hadzal kitab wa nafa'u bihi ma fi ilmihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rubbama tasallatal qalbu ala ba'dil murid bil aidai wal jafai wad dhammi. Fa in bulita bi syai'in min dzalika fa 'alaika bisabri wa tarkul muka'afati ma'ana dawatil qalbi minal hikdi wa idmarus syarri wahdari du'a alaman adaka walatakul idha asabadhu musibatun hadha bisababihi adaduli.
Ini saya minta maaf pada Bapak Ibu sekalian, mungkin saya yang kena atau Bapak Ibu sekalian yang kena dalam paragraf pasal ini dari Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi intinya gini, godaan orang menuju Allah itu besar banget. Ya, bisa karena godaan keluarga, maaf, no sing gondeli ini, sing anak, sing bojo kepada istri, yang laki pada istrinya, terus lah Pak, lapo sih rono. Sing ibunya juga gitu, digoda sama bapak, enggak, saya enggak mengizinkan. Ngapain sih gitu? Berbakti pada suami aja sama aja. Oh itu, pokoknya golek dalil itu wakeh kan. Jadi kalau orang murid menuju Allah, suluk itu memang berat banget. Godanya itu wakeh. Wah ini, saya mau naik, mau pendidikan. Wah iya, anak lagi. Jadi disebutkan warubbama tasallatal khalqi ala ba'dil muridina bil aidai bil jafai wad dammi. Warubbama tasallatul khalqi, kadang-kadang rubbama tasallut yang ala khalqi, ada beberapa makhluk yang berkuasa ya atas bagian orang itu, orang murid, orang calon suluk ya, punya kekuasaan. Jangan ke situ, berat. Jadi orang yang suluk menuju Allah itu berat banget, godanya banyak. Goda karena struktural power, ini adalah the real of power ya. Power itu kan dua, the money ya, the fact. Ini teorinya Gus Dur, kalau orang berpolitik itu dua aja, the fact and the capital. Jadi kalau kapitalnya mendukung, maju. Kalau enggak nanti nguyai segoro. Ya, nguyai segoro. Duit berapapun pilkada sekarang kalau enggak jadi ya hilang. Nah, gitu loh ya. Dan yang kedua adalah the fact. Faktanya gimana? Anda itu dikenal enggak? Jangan karena nafsu kemudian Anda maju. Ini maaf nyimpang ya. Tapi ini hanya menunjukkan ya, tasallatal khalqu ala ba'dil murid ya, biasanya seseorang yang punya kuasa kepada calon murid itu, dia itu selalu ada gangguan ya. Tasallatul khalqu, mengganggu orang yang berkuasa. Mengganggu apa caranya? Bil aidai wal jafai wal da'ai. Anda aja diganggu. Kemudian wal jafa dan dikucilkan ya. Dan yang ketiga wad dammi, dan Anda dihina. Sopo sih kowe iki dhisik sapa kok saiki kok ngono sok alim. oleh goda ya, oleh digoda, oleh dikritik, oleh dikucilkan. Aja tidak lah itu. Pak ini gaya banget saiki, ngalor itu gawe tasbih. Ya Allah, Rabbil haula wala quwata illa billah. Loh itu dulu jabatannya ngene lho, saiki kok dadi ngono. Wis ana neh. Godane itu akeh. Godanya itu banyak. Orang yang suluk ilallah, orang yang menjadi murid yang menuju Allah itu godanya banyak. Jadi dengan demikian kita patut bersyukur, teman-teman, sahabat-sahabat ikhwan yang ada di pondok ini, kita diberi kemudahan. Dan yang belum, insya Allah. Dan yang sudah suluk dalam pengertian umum, maka kita patut bersyukur karena kita masih diberi kesempatan kemudahan untuk menjalankan pendekatan diri pada Allah. Bahkan dihina. Oh ini kayak ngono kok ndonga. Ono aja. Lo itu dulu gelak orang Jawa ada belakraan. Belakraan kayak ngono. Saiki kok tobat lah.
Bapak Ibu sekalian, api endi, ya, ini maaf ya, api endi ya bekase maling karena bekase tokoh. Bekasnya maling dan dia insya Allah insaf dan menjadi orang alim, bahkan dia menjadi wali. Banyak itu para wali-wali dulu mudanya juga belakangan, tapi begitu dapat hikmah, begitu dapat himmah, begitu dapat nafahat, hatinya dibuka hidayah, dia melebihi dari orang yang bertahun-tahun seakan-akan dia itu adalah orang yang alim padahal bukan. Jadi jangan melihat sepion. Orang itu harus melihat ke atas, ke depan. Ya. Hidayah itu tidak diberikan orang dalam lingkungan yang baik saja, tapi orang yang disetrum atas. Ya, maaf ya, ini jadi ingat ilmunya orang yang sakit jantung. Sakit jantung disetrum, dar, akhirnya sadar. Nah, orang kalau edit dunia. Karena sudah edik ya, sudah keduniaan, kemudian sadar, disetrumkan fatahat oleh Allah, dia lepaskan, itu jauh lebih baik dari orang yang pura-pura pinter, daripada orang-orang pura-pura hebat, orang yang punya alim dan sebagainya. Itu namanya bekasnya orang alim, itu bisa jadi orang. Ini maaf dengan sekalian. Nah, ini kalau dia Hasyim Muzadi, ya bedanya qori dan qorak. Kalau qori seharusnya lebih qori. Kalau dulunya qorak menjadi qori itu bagus. Yang naudzubillah itu dulunya qori jadi qorak. Jadi Bapak Ibu jangan melihat luar. Jangan melihat seseorang itu dari background masalah. Dari lihatlah kepada apa yang dia lakukan, apa yang dia proses sedang kita menuju Allah. Karena ilmu tasawuf itu 3. Satu tasawuf falsafati, itu kalau dihitung jumlahnya di Indonesia nggak bisa dihitung. Orang yang ahli filsafat tasawuf itu banyak. Wacananya mulai dari Sokrates sampai apa itu ya, ahli, tapi dia tidak ngamalkan. Yang kedua, dalam ilmu tasawuf juga disebut tasawuf amali. Orangnya bodoh, orangnya lugu, ngocong, nggak fasih, ya diajak surat Fatihah, surat Alam Nasrah belum tentu hafal, ya. Tapi dia amalkan, amali. Ilmu tasawuf, ilmu tarekohnya itu diamalkan. Orang ilmunya sakunan kalau ngamalkan apa? Nggak ada manfaatnya. Apalagi tidak ditaklimkan. Waduh. Oke. Yang ketiga, tasawuf dan tarekat dalam arti akhlaki yang dijalankan dengan baik. Akhlaki ini di dalam tasawuf ada 3 itu. Takhali, takhali, tajalli. Itu diproses. Nggak bisa kita itu langsung dalam proses transdensi value of God. Jadi transmisi nilai-nilai ketuhanan itu didapat begitu saja, nggak bisa, harus proses. Nah, karena itu para salikin, para murid yang saya hormati, moga-moga kita bisa menjalankan ini dengan penuh tenang. Jadi nggak usah peduli ada orang yang idain, wasafain, wadamin, stop noise. Nggak ngurus. Ya, orang Madura tak ngoros, tak urus. Bah-bahno ini yang wong Surabaya lah. Zaman daerah saya orang Tulungagung beni, tak noise. Mau dilokno, mau dikucilkan, mau dihina, mau diganggu ben-ben. Ya. Saya lanjut. Fa in bulita bisya'in min dzalik fa'alika bisabri wa tarkil mukafaati ma'ana dzamatil qalbi minal hikki wa idmari wasyarri. Jadi disebutkan dili ya. Fa in bulita bisya'in min dzalik,
Ya, maka dengan demikian jika kau diuji, fa'in bulita, dibully ya, bully ya, ini kira-kira bahasa Indonesia sekarang dibully. Fa'in bulita, Anda katakanlah diuji, diomongin seperti bisain ya, dengan sesuatu jenis bulian ya, dilok-lokno min dalika ya, alaika min dalika itu bentuknya itu ada dikucilkan, diganggu, dihina, dilok-lokkan ya. Fa'alaika kepada kamu itu apa? Fa'alaika bisobri. Maka dengan demikian Anda diminta untuk sabar. Sabar ya. Sabar, tidak usah ya. Watarkil mukafati, ora usah dibales tok noe. Watarkil mukafati, ya deh, tidak usah dibales ya. La khaufun walahum yahzanun, tidak usah sedih, tidak usah takut ya. Wa kafa billahi wakila, Allah itu cukup menjadi wakil kita. Tidak usah punya rasa dihina, awas ya, jangan. Diomongin di media sosial top boy, nggak usah dibalas, nggak usah, malah dibalas ndodro. Oke, kalau dibalas dia tambah marah, tambah sok, tambah ngeritik, nggak usah ya. Watarkil mukafaati, Anda harus tinggalkan untuk bisa membalas ya. Ma'adzafatil qalbi, setelah itu cukup aja Anda bersihkan di dalam hati kita ya. Dari rasa apa? Minal qalbi kita dari apa? Minal hikti, dari rasa dengki ya. Wa idwanis syarin, dan bisikan-bisikan yang jelek. Jadi dengan demikian para salikin rahimahullah, di sini kita diajarkan bahwa kalau kita dikritik, dihina, maka tidak boleh kita membalas. Ya, disebutkan di sini di dalam Al-Quran disebutkan di fusilat itu, wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawataka annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin adzim wala yastawi hasanah wala sayyi'ah, dan tidaklah sama kebaikan itu dengan kejahatan ya. Idfa' billati ahsan, kejahatan orang-orang yang jahat itu hadapi dengan baik ya, dengan baik ya. Fa idzal ladzi baina adawatu kana waliyyun hamim, kadangkala orang itu membaiki kita seakan-akan kita kan padahal dia musuh kita, kemudian menjadi teman setia. Karena punya kepentingan ya. Wa ma yulaqa illal ladzina sabaru, maka dengan demikian dan sifat-sifat yang baik tidak akan dianugerahkan kecuali orang yang sabar. Sabar. Jadi orang sabar inilah adalah orang yang akan mendapatkan yang kedua, wa ma yulaqaha illa dzu haddin adzim, dan orang yang sabar sepertilah yang akan mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dengan demikian kita nggak usah takut ya terhadap cercaan orang ketika kita sedang menuju Allah. Nggak usah takut ya. Karena dengan demikian hadapilah dengan sabar, dan kita tidak boleh dalam hati yang ingin membalas, nggak boleh. Karena dengan kesabaran inilah maka kita akan waliman sabaru wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan orang seperti itu, sesungguhnya itu termasuk perbuatan yang mulia. Dari kemuliaan itu hanya diberikan kepada orang yang sabar. Jadi tidak diberikan seorang yang mengembangkan nafsu kotornya. Jadi ini disebutkan
Satu, sabar. Dua, hati kita justru harus dibersihkan dari sifat hikdi wa idmaris syarin, dari sikap dengki dan dari sikap yang bisikan-bisikan jelek. Tuh, jangan, oke? Setelah itu kita sabar aja, jangan di hati. Awas ya pada saatnya, nggak usah. Itu namanya bisikan lagi. Nggak boleh ya. Saya lanjutkan, wahdari du'a alaman adzaka wala taqul idza asabathu musibatun hadza bisababi adzahuli. Ini yang ketiga. Pertama sabar, kedua hilangkan dari rasa bisikan yang jahat, yang ketiga wahdari du'ai alaman adzaka, dan yang ketiga itu adalah kamu juga harus hati-hati. Jangan ada rasa doa. Was ya, kamu dulu menfitnah saya doakan Anda kena balasan. Nggak boleh juga. Biar aja, nggak usah ya. Ya. Wala taqul idza asabatu, dan juga ya, jika ada orang yang pernah memusuhi kita, orang yang pernah memfitnah kita, orang yang selalu menjelek-jelekan kita, ketika seseorang itu ada tertimpa musibah, ya, Anda jangan bicara hadza bisababi adzahuli. Oh, itu kualat karo aku. Enggak boleh. Ini orang yang suluk, orang yang hatinya sedang kita bersihkan, tidak boleh melakukan 4 hal ini. Ya, kalau sekalian ya dimusuhi ya monggo, difitnah monggo, dikucilkan monggo, dilok-lokno ya monggo, dikritik ya monggo. Wala tahzan, enggak usah takut. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Syaratnya 4, siji sing sabar, 2 hilangkan bisikan-bisikan, yang ketiga juga jangan mendoakan pada seseorang itu, dan yang keempat jangan ada unsur di dalam kerenteknya. Galak. Nah ya, dengan demikian para salikin rahmatullah, kita sudah mendapatkan namanya 4 cara dalam hal menghadapi orang yang membuli, menfitnah, dan orang yang mengucilkan, memusuhi. Dengan demikian para salikin, insya Allah moga-moga kita mendapatkan ridho, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para salikin rahmatullah, moga-moga kita insya Allah mendapatkan rahmat, ma'unah, dan maghfirah dari Allah Ta'ala. Moga-moga bermanfaat pertemuan silaturahim kita pada pagi hari ini. Al'afu minkum, wallahu muwaffiq ila muhtariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.